warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, untuk hari ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis biaya produksi usaha jasa boga. Dimulai dari perencanaan biaya operasional. Biaya pokok produksi atau harga pokok produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi suatu produk. Meliputi apa saja? Yang pertama ada biaya bahan makanan, ini maksudnya biaya ya. Yang kedua biaya bahan bakar, biaya penyusutan alat, dan biaya tenaga kerja. Di video kali ini kita akan membahas keempat biaya tersebut, apa yang dimaksud dan apa saja yang termasuk ke dalam biaya-biaya tersebut. Pertama, ada biaya bahan makanan. Biaya bahan makanan meliputi biaya bahan makanan pokok dan pelengkapnya. Apa saja yang termasuk ke dalam pelengkap? Yaitu ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan makanan tersebut. Untuk menghitung kebutuhan bahan makanan, sebaiknya mengikuti perhitungan standar yield. Apa itu standar yield? Yield merupakan berat bersih yang didapat setelah suatu makanan segar melalui pra-penyiapan hingga siap dimasak. Yield dapat dinyatakan dengan rasio berat mula dengan berat bersih atau berat kotor berbanding dengan berat bersih. Contohnya, untuk berat udang ketika dibeli sebanyak 1000 gram, agar menjadi bahan siap olah, maka bagian kepala dan kulit dihilangkan, sehingga berat bersih yang didapatkan setelah proses tersebut adalah 700 gram. Artinya, yield udang yaitu sebesar 70% atau 700 berbanding dengan 1000 gram. Artinya ada 300 gram bagian udang yang terbuang setelah proses hingga masak. Bila harga awal atau harga kotor tadi untuk membeli 1000 gram adalah Rp10.000, maka dapat dinyatakan untuk harga udang bersih seberat 1000 gram itu harganya Rp14.286. Kemudian untuk penulisan di kebutuhan bahan bisa dibulatkan menjadi Rp4.300. Format daftar kebutuhan bahan bisa dilihat di tabel. Lalu yang kedua ada biaya bahan bakar, artinya semua bahan bakar atau energi yang digunakan dalam proses produksi, bisa gas, minyak, listrik, dan lain-lain, dimasukkan biayanya ke dalam biaya bahan bakar. Lalu yang ketiga ada biaya penyusutan alat. Biaya penyusutan alat dihitung berdasarkan nilai ekonomis barang atau alat dihubungkan dengan harga dan kapasitas produk tersebut. Contohnya, suatu usaha catering membeli satu buah blender dengan harga Rp500.000. Setiap bulannya, blender ini bisa digunakan selama 50 jam dalam 1 bulan berarti. Nilai ekonomis blender atau batas usia pemakaian untuk blender umumnya itu 3 tahun. Bisa dicari untuk rata-rata usia pemakaian barang atau alat yang digunakan. Artinya untuk biaya penyusutan selama 1 tahun, Rp500.000 dibagi 3. Sebesar Rp170.000 ini sudah dibulatkan. Kemudian untuk penyusutan per bulan artinya 1 tahun ini dibagi 12 sehingga hasilnya Rp15.000. Lalu kita bagi lagi ke dalam per 1 jam pemakaian. Biaya penyusutannya adalah Rp300. Seperti itu. Lalu terakhir ada biaya tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk upah atau upah dan kesejahteraan tenaga kerja. Bisa diperhitungkan berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah produk makanan yang dihasilkan setiap pelaksanaan produksi. Artinya, biaya pokok produksi ini terdiri dari biaya bahan makanan ditambah biaya bahan bakar, biaya penyusutan alat, dan yang terakhir biaya tenaga kerja. Kita lanjutkan ke perhitungan keuntungan bersih suatu usaha.
Keuntungan bersih suatu usaha dapat dilihat dengan harga jual dikurangi biaya operasional atau biaya pokok produksi yang sudah dihitung tadi. Persentase biaya operasional atau biaya produksi, untuk persentasenya ini bisa disesuaikan oleh suatu usaha tersebut atau orang wirausahawan tersebut dari awal perencanaan bisa ditentukan. Jadi persentase ini sifatnya tidak kaku, bisa disesuaikan tergantung mau berapa besarannya. Umumnya besarannya seperti ini. Untuk biaya bahan makanan dihitung sebesar 45%, untuk biaya bahan bakar 10%, biaya penyusutan alat itu 5%, kemudian biaya tenaga kerja sebesar 25%. Sehingga total biaya operasional tersebut biaya operasionalnya itu 85%. Untuk keuntungan bersih, di sini harga jual dihitung menjadi sebesar 100%. Sehingga sesuai dengan yang tadi, untuk keuntungan bersih artinya harga jual 100% dikurang 85%, sehingga didapatkan untuk keuntungan bersihnya itu sebesar 15%. Sekali lagi untuk persentasenya, ini bisa disesuaikan pada saat perencanaan suatu usaha. Namun untuk praktikum bisa disamaratakan presentasinya seperti pada contoh ini. Lalu bagaimana untuk mencari harga jual? Untuk mencari harga jual, apabila kita menggunakan hitungan tadi yang pertama, 45% biaya bahan makanan, bisa menggunakan rumus ini. Harga jual sama dengan biaya bahan makanannya. Ini dapat dari mana? Dari format kebutuhan bahan yang tadi. Bahan pokok dengan bahan pelengkap ditotalkan harganya berapa per 45% dikalikan 100%. Ada juga yang menuliskan harga pokok produksi itu 100%, bukan 45%. Nantinya jumlah keuntungan itu disesuaikan dengan keinginan. Contohnya kalau di sini itu 15%, jadi untuk biaya produksinya 100%, dipahami untuk tugas mandiri bisa dilihat langsung di Google Classroom. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.